Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nia Wardani NIM 154, Hanifah Nur Indriani NIM 121, Ajeng Nur Qolisyah NIM 146 akan membagikan hasil kerja kelompok kami mengenai pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat dengan PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas dan juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas PBB adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, dan menghindari pajak berganda. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui 1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Yang kedua, nilai perolehan baru. Atau yang ketiga, nilai jual objek pajak pengganti. Objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Pengecualian objek pajak diantaranya adalah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya adalah 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOP-TKP. Subjek pajak. Yang pertama, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang kedua, subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Yang ketiga, suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, subjek pajak dapat ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut. Yang kelima, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Yang keenam, bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Yang ketujuh, apabila setelah angka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4, Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Dengan dasar pengenaan pajak yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Yang kedua, besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati, wali kota,
dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Yang keempat, besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu yang pertama sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar rupiah. Yang kedua, sebesar 20% rupiah dari NJOP untuk objek pajak pertambangan, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah. Cara menghitung pajak PBB. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. Diperoleh pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang. Yang pertama, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim. Jangka waktu 1 tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kedua, saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Yang ketiga, tempat pajak terutang, yakni untuk daerah Jakarta di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota. Tempat pajak yang terutang untuk daerah Batam berada di wilayah Provinsi Riau. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT, dan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Yang pertama, dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Yang kedua, SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang ketiga, Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. Yang keempat, Dirjen Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, atau apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Yang kelima, jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf A adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Yang keenam, jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf B adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Tata cara pembayaran dan penagihan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Yang ketiga, pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% per 1 bulan.
yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar, ditagih dengan STP yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak. Selanjutnya, pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos, dan giro, serta tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Yang ketujuh, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak atau STP merupakan dasar penagihan pajak. Kemudian, jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Keberatan dan banding. Yang pertama, keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas SPPT atau SKP. Keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP dalam hal yang pertama, wajib pajak menganggap luas objek pajak bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau nilai jual objek bumi dan atau bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus. Selanjutnya, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan menyatakan alasan secara jelas. Kemudian, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Yang kelima, tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. Yang keenam, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Dirjen Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. Yang ketujuh, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Yang kedelapan, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Yang ke-10, keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas keberatan dapat berupa tidak dapat diterima, menolak, menerima seluruhnya atau sebagian, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. Yang ke-11, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dalam surat ketetapan pajak, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Yang ke-12, apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan tersebut dianggap diterima. Yang berikutnya adalah banding. Berikut disajikan alur permohonan keberatan dan banding. Ketentuan banding pajak bumi dan bangunan mengikuti ketentuan tentang banding Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengurangan pajak. Pengurangan diberikan atas pajak bumi dan bangunan terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam hal yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak
yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Yang ketiga, wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% dari besarnya pajak terutang. Cara mengajukan permohonan. Yang pertama, permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan dimohonkan. Yang kedua, permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan. Yang ketiga, permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan. Yang keempat, permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan harus dilampiri fotokopi SPPT atau SKP dan fotokopi tanda tangan tanda anggota veteran bagi anggota veteran. Yang kelima, permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan, melalui pemerintah daerah setempat atau organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia. Yang keenam, permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan harus dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya. Kemudian ditambah fotokopi SPT PPh tahun pajak terakhir beserta lampirannya dan laporan keuangan. Yang ketujuh, permohonan pengurangan pajak terutang dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dilampiri surat keterangan dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. Yang kedelapan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah melunasi PBB untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama. Yang kesembilan, permohonan dapat disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos. Yang kesepuluh, tanggal tanda diterima surat permohonan tersebut diatur sebagai berikut. Apabila disampaikan secara langsung, maka tanggal tanda terima adalah pada saat surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Atau apabila dikirimkan melalui pos atau sarana pengiriman lainnya, maka tanggal tanda diterima adalah pada saat surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, bukan pada tanggal pengiriman surat permohonan. Keputusan pengurangan. Yang pertama, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang lebih dari 500 juta rupiah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang tidak lebih dari 500 juta rupiah. Yang ketiga, keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak. Yang keempat, keputusan atas permohonan pengurangan pajak harus ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan wajib pajak. Yang kelima, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan pajak dianggap dikabulkan. Yang keenam, keputusan pengurangan berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pengurangan denda administrasi. Atas permintaan wajib pajak, Dirjen Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi kepada Dirjen Pajak. Dirjen Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruhnya denda administrasi tersebut. Pejabat. Yang pertama, pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak. Misalnya, camat sebagai pejabat pembuat akta tanah, notaris atau pejabat pembuat akta tanah,
dan pejabat pembuat akta tanah. Yang kedua, pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah kepala kelurahan atau kepala desa, pejabat dinas tata kota, pejabat dinas pengawasan bangunan, pejabat agraria, pejabat balai harta peninggalan, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak. Kewajiban pejabat diantaranya adalah yang pertama, yang berkaitan langsung dengan objek pajak. Pejabat wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, pejabat wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Dirjen Pajak. Yang kedua, yang berhubungan dengan objek pajak. Pejabat wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Dirjen Pajak yang berwenang, dengan catatan kewajiban merahasiakan ditiadakan atau tidak ada rahasia jabatan dalam hubungan dengan PBB. Sanksi pajak. Bagi wajib pajak dikenakan sanksi yang pertama apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Yang kedua, pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Yang ketiga, karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Yang keempat, karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Untuk sebab kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara. Untuk sebab kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan 2 apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkannya denda. Kemudian sanksi bagi pejabat, sanksi umum dan sanksi khusus. Sanksi umum apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikarenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Statsablat Nomor Tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian sanksi khusus bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan atau tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut pajak oleh pemerintah pusat.
Objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian subjek pajak dan wajib pajak. Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Cara menghitung PBB. PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara PBB Perdesaan dan Perkotaan sama dengan tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. NJOP TKP. Besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. NJOP TKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap objek pajak PBB dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterbitkannya SPOP oleh subjek pajak.